Halo, perkenalkan saya Nopal Manik dari kelas IC Teknik Elektro dengan NIM 1022111067 dan dosen pengaku Pak Tri Hendrawan dari mata kuliah Bahan Listrik Elektronika. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen elektronik yang ada di rumah. Contoh yang pertama yang nanti Magicom dan kedua kulkas. Rice cooker adalah perabot rumah tangga yang digunakan sebagai pemanak nasi dari beras sampai menjadi nasi. Berbeda dengan pendahulunya magic jar yang hanya sebagai penghangat nasi saja, sistem kerja rice cooker saat menanak nasi sampai menjadi beras ialah arus AC akan melewati thermal fuse sebagai pengaman dan mengaktifkan case heater sebagai elemen pemanas. Ketika panci yang berisi beras dan air dimasukkan ke rice cooker, maka panci akan menekan per termostat. Sehingga ketika sakelar digeser ke bawah dalam posisi menanak, sakelar akan bergeser dan diam dalam posisi menanak berkat bahan magnet yang menempel ke metal. Berbeda pada saat panci belum dimasukkan ke rice cooker, pada saat sakelar digeser dalam posisi menanak, dia akan kembali dalam posisi penghangat karena magnet berjauhan dengan metal sehingga sulit untuk menempel. Pada saat sakelar dalam posisi menanak itu artinya magnet yang ada di termostat menempel pada metal. Itu akan berlangsung ketika metal mendapatkan panas dari panci di atas 134 derajat Celcius bersamaan dengan matangnya beras menjadi nasi alias surutnya air. Karena bahan metal bila terkena panas berlebih, maka daya magnet akan berkurang sehingga menjauh dari termostat. Ketika termostat menjauh dari panci maka per akan mengalahkan magnet, dia akan menggerakkan lift switch dan sakelar akan berpindah ke atas dari posisi menanak ke posisi penghangat. Dalam posisi penghangat, lift switch akan mengaktifkan termistor dan disinilah peran termistor yang akan terus menjaga agar panasnya stabil di 70 derajat Celcius sampai 80 derajat Celcius. Sehingga nasi akan terus hangat. Di pinggir panci dan tutup rice cooker juga dipasang penghangat agar hangatnya merata. Ada 5 komponen yang ada di rice cooker. Pertama, thermal fuse, yaitu sebuah pengaman atau sekring bila terjadi panas berlebih. Bila di badannya tertera 157 derajat Celcius 220 volt 10 ampere, artinya dia mampu bertahan di bawah suhu 157 derajat Celcius dan mampu mengalirkan arus di bawah 10 ampere dengan tegangan AC 220 volt. Bila suhu sudah mencapai di atas 157 derajat Celcius atau arus yang melewatinya di atas 10 ampere, maka thermal fuse akan bunuh diri. Niatnya baik, yaitu untuk menyelamatkan komponen sesudahnya. 2. Case heater, yaitu sebuah elemen pemanas, mengkonsumsi daya sekitar 300-400 watt. Bila case heater rusak maka harus diganti yang baru karena biasanya sulit diperbaiki. 3. Termostat, sebuah komponen yang terbuat dari magnet dan per. Fungsinya untuk menekan lift switch sehingga merubah dari menanak ke penghangat. Ketika per ditekan maka magnet akan mudah menempel ke metal karena berdekatan. Saat metal mendapatkan panas dari panci maka daya magnet dari metal akan berkurang dan menjauh dari magnet. Karena gaya per lebih besar dari gaya magnet maka per dapat menekan lift switch. 4. Lift switch, yaitu sebuah sakelar yang digerakkan oleh termostat. Tujuannya untuk mengaktifkan posisi menanak dan mematikan penghangat. 5. Termistor, sebuah komponen pengatur suhu, dari jenis resistor yaitu NTC yang sifatnya bila mendapatkan suhu panas maka nilai resistansinya akan bertambah sehingga akan memutuskan arus dan ketika suhunya rendah maka nilai resistansinya akan menurun dan mengalirkan arus. Ini akan terus berulang, dengan begitu panasnya akan stabil di 70 derajat Celcius sampai 80 derajat Celcius. Posisi di pinggir panci dalam rice cooker. Dengan kita mengetahui komponen dan memahami sistem kerja rice cooker, maka kita akan lebih mudah memperbaiki sebuah rice cooker. Karena bila kita tidak mengetahui sistem kerja, maka kita akan kesulitan dalam memperbaikinya.
Sistem kerja kulkas dimulai dari kompresor sebagai jantung kulkas yang berfungsi sebagai tenaga penggerak. Ketika kulkas dialiri listrik, kompresor akan berputar dan memberikan tekanan pada refrigeran sehingga refrigeran akan mengalir. Proses ini disebut dengan proses kompresi. Refrigeran yang mendapat tekanan akan berubah sifatnya menjadi gas yang bertekanan tinggi dan bersuhu tinggi. Ini bisa kita buktikan bahwa ketika lemari es dalam kondisi hidup, seluruh bodi lemari es akan terasa panas bila dipegang, terutama pada kompresor. Selanjutnya refrigeran yang bertekanan dan bersuhu tinggi tersebut akan melewati kondensor. Komponen kondensor ini berfungsi untuk membuang panas. Ketika berada dalam kondensor, refrigeran akan membuang panas ke lingkungan luar sehingga berubah wujud dari gas menjadi cair dengan suhu rendah namun tetap bertekanan tinggi. Proses ini disebut dengan kondensasi. Kemudian refrigeran akan melewati filter lalu menuju pipa kapiler yang berdiameter sangat kecil kemudian masuk ke saluran evaporator. Pada saat berada di evaporator inilah refrigeran yang bersuhu sangat rendah ini akan menguap dan kembali ke wujud semula yaitu gas namun tetap bersuhu rendah. Proses ini disebut dengan evaporasi atau penguapan. Penguapan ini terjadi karena adanya penyerapan panas dari ruang evaporator, akibatnya udara yang berada di ruangan evaporator ini akan terkondensasi. Karena kondisi ini terus berulang selama masih dialiri listrik, lama-kelamaan udara tersebut akan menjadi butiran-butiran es di ruang evaporator. Hal tersebut juga akan terjadi pada benda yang diletakkan di dalam ruangan evaporator. Aliran refrigeran tersebut akhirnya meninggalkan evaporator dan kembali menuju kompresor. Proses ini akan terus berputar dan berulang-ulang. Pada kondisi normal dan tidak ada kebocoran, refrigeran akan terus mengalir dan tidak akan pernah habis. Berikut ini adalah bagian-bagian kulkas beserta cara kerjanya. 1. Kompresor. Kompresor merupakan unit tenaga dalam sistem mesin pendingin. Kompresor berfungsi memompa refrigeran ke seluruh bagian kulkas. Kompresor akan memompa refrigeran di bawah tekanan dan panas yang tinggi pada sisi tekanan tinggi dari sistem dan mengisap gas bertekanan rendah pada sisi tekanan rendah. Kompresor merupakan bagian terpenting di dalam kulkas. Apabila dianalogikan dengan tubuh manusia, kompresor sama dengan jantung yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Begitu juga dengan kompresor, berfungsi memompa refrigeran ke seluruh bagian kulkas. 2. Kondensor. Kondensor berfungsi sebagai alat penukaran kalor, menurunkan temperatur refrigeran dari bentuk gas menjadi cair. Kondensor di dalam sistem kulkas merupakan alat yang digunakan untuk merubah gas refrigeran bertekanan tinggi menjadi cairan. Alat tersebut melakukan cara ini dengan menghilangkan panas dari refrigeran ke temperatur atmosfer. Kondensor terdiri dari koil dan fan yang berfungsi mendinginkan refrigeran ketika udara tertiup. Sejumlah kalor yang terdapat pada refrigeran dilepaskan ke udara bebas dengan bantuan kipas atau fan. Motor. Kondensor ditempatkan di depan radiator yang pendinginannya dijamin oleh kipas. Untuk refrigeran jenis R134A menggunakan kondensor jenis parallel flow untuk memperbaiki efek pendinginan udara. Dengan cara itu maka efek pendinginan udara dapat diperbaiki sekitar 15% sampai 20%. Agar proses pelepasan kalor bisa lebih cepat, pipa kondensor didesain berliku dan dilengkapi dengan sirip. Untuk itu pembersihan sirip pipa kondensor sangat penting agar perpindahan kalor refrigeran tidak terganggu.
Jika sirik-sirik kondensor dibiarkan dalam kondisi kotor akan mengakibatkan mesin pendingin menjadi kurang dingin. 3. Filter. Filter merupakan tabung penyimpan refrigeran cair dan ia juga berisikan fiber dan desikant, bahan pengering untuk menyaring benda-benda asing dan uap air dari sirkulasi refrigeran. Filter mempunyai 3 fungsi, yaitu menyimpan refrigeran, menyaring benda-benda asing dan uap air dengan desikant dan filter agar tidak bersirkulasi pada sistem mesin pendingin, dan memisahkan gelembung gas dengan cairan refrigeran sebelum dimasukkan ke katup ekspansi. Filter menerima cairan refrigeran bertekanan tinggi dari kondensor dan disalurkan ke katup ekspansi. Filter terdiri dari main body filter, desikant, pipet, dan side glass. Cairan refrigeran dialirkan ke dalam pipa untuk disalurkan ke katup ekspansi melalui outlet pipe yang ditempatkan pada bagian bawah main body setelah tersaringnya uap air dan benda asing oleh filter dan desikant. 4. Evaporator. Zat pendingin cair dari receiver dryer dan kondensor harus dirubah kembali menjadi gas dalam evaporator. Dengan demikian evaporator harus menyerap panas agar penyerapan panas ini dapat berlangsung dengan sempurna. Pipa-pipa evaporator juga diperluas permukaannya dengan memberi kisi-kisi elemen dan fan motor supaya udara dingin juga dapat dihembus ke dalam ruangan. Rumah evaporator bagian bawah dibuat saluran pipa untuk keluarnya air yang mengumpul di sekitar evaporator akibat udara yang lembab. Air ini juga akan membersihkan kotoran-kotoran yang menempel pada kisi-kisi evaporator karena kotoran itu akan turun bersama air. Evaporator dibuat dari bahan logam anti karat yaitu tembaga dan aluminium. 5. Termostat. Jika suhu pengabutan refrigeran menurun di bawah 0 derajat Celcius maka akan terbentuk pembekuan frost pada fan evaporator dan hal ini menyebabkan menurunnya aliran udara serta kapasitas pendinginan menurun. Untuk mencegah seperti pembekuan ini, dan agar temperatur ruang dalam kendaraan dapat disetel sesuai dengan suhu yang diinginkan, maka termostat dipasangkan. Alat berupa saklar ini terpasang pada evaporator case dengan pipa kapilernya terpasang dan terbungkus rapat pada pipa saluran masuk evaporator. Termostat dihubungkan ke magnetic clutch pada kompresor secara seri. Termostat akan melepaskan magnetic clutch ketika temperatur permukaan evaporator fan ada di bawah sekitar 1 derajat Celcius dan akan menghubungkan magnetic clutch dengan kompresor ketika suhunya telah mencapai lebih dari 4 derajat Celcius. 6. Heater. Untuk menghancurkan salju yang ada dalam mesin pendingin kulkas. Hampir keseluruhan kulkas no-frost dan sebagian kecil kulkas defrost dilengkapi dengan pemanas heater. Pemanas berfungsi mencairkan bunga es yang terdapat di evaporator. Selain itu pemanas dapat mencegah terjadinya penimbunan bunga es pada bagian rak es dan rak penyimpan buah di bawah rak es. 7. Fan motor. Fan motor atau kipas angin berguna untuk menghembuskan angin. Pada mesin pendingin kulkas ada 2 jenis fan. 1. Fan motor evaporator, berfungsi menghembuskan udara dingin dari evaporator ke seluruh bagian rak kulkas yaitu rak es, sayur, dan buah. 2. Fan motor kondensor. Kipas angin ini diletakkan pada bagian bawah kulkas yang memiliki kondensor yang berukuran kecil yang berfungsi mengisap atau mendorong udara melalui kondensor dan kompresor. Selain itu berfungsi mendinginkan kompresor. 8. Overload motor protector. Overload motor protector adalah komponen pengaman yang letaknya menyatu dengan terminal kompresor.
Cara kerjanya serupa dengan sekering yang dapat menyambung dan memutus arus listrik. Alat ini dapat melindungi komponen kelistrikan dari kerusakan akibat arus yang dihasilkan kompresor melebihi arus acuan normal. Salapan, bahan pendingin refrigeran. Refrigeran adalah zat yang mudah diubah wujudnya dari gas menjadi cair ataupun sebaliknya. Jenis bahan pendingin sangat beragam. Setiap jenis bahan pendingin memiliki karakteristik yang berbeda. Itulah sedikit penjelasan sistem kerja kulkas. Dengan kita mengetahui sistem kerja kulkas, maka kita akan lebih mudah memperbaiki kulkas yang bermasalah.